Novel menikah saat SMA part 54. Boy dan Bunga baru selesai membantu Bi Ina. Boy meletakkan hidangan ke meja makan, sedangkan Bunga membersihkan dapur dan Bi Ina mencuci piring bekas memasak. "Selamat makan, Mami," derih Boy pada Mama dan Maminya. Bunga yang telah menyelesaikan tugasnya segera menyusul Boy. Boy melihat Bunga berada di sampingnya. Ia langsung menggenggam tangan Bunga. "Mi, Ma, kami izin ke atas ya," pamit Boy. "Mau ngapain?" tanya Mama dan Mami kompak. Bunga diam. Dia sendiri aja tidak tahu kenapa Boy meminta izin untuk ke atas. "Bentar kok, Mi, Ma, lagian tadi kami udah sarapan." Kemudian Boy membawa Bunga berlalu begitu saja tanpa menunggu balasan dari Mama dan Maminya. "Jangan macam-macam ya," ingat sang Mama dengan sedikit berteriak. "Gak macam-macam kok, Ma, cuma satu macam aja," cengir Boy. "Boy," tegur Mami Dinda. Boy menoleh ke belakang, ke arah dua wanita yang lagi berada di meja makan. "Iya, Ma, iya, Mi, kami gak bakal ngelakuin hal aneh." Bunga bodo amat akan tiga orang yang sedang berbicara jarak jauh ini. Ia tidak begitu peduli. Mau nimbrung pun tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Ntar malah salah ngomong nantinya. Tidak ada lagi sorakan dari dua wanita itu. Boy melanjutkan jalannya yang hendak menaiki anak tangga bersama Bunga. Mereka menaiki anak tangga dengan tangan yang masih menyatu. Boy dan Bunga sampai di lantai atas, lebih tepatnya di kamar Boy yang dulu. "Mau ngapain, Boy?" tanya Bunga penasaran. Boy tidak menjawabnya. Ia mengambil laptop yang disimpan di lemari pakaian. "Mau ajak lo nonton?" Boy menunjukkan laptop yang sudah berada di tangan kanannya. Bunga mengangguk kepalanya yang tak gatal, menggaruk. Tumben sekali Boy mengajak Bunga nonton. Biasanya Boy malah membiarkan Bunga menonton televisi sendirian. Boy naik ke atas kasur lalu menghidupkan laptopnya. "Ayo," ajak Boy, menyuruh Bunga telungkup di sebelahnya. Bunga mengangguk pelan. "Mau nonton apa?" tanya Bunga lagi dengan pertanyaan berbeda. Lalu Bunga menaiki kasur dan telungkup di sebelah Boy berada. "Drakor." Bunga menganga. "Drakor? Gue cuma mau nonton filmnya aja." Bunga memutar bolanya jengah. "Kalau cuma nonton film Korea sama Boy mah pernah sekali. Nonton dramanya yang belum pernah." "Tadi kamu bilang drama, sekarang malah film," ujar Bunga tak terima. "Tadi gue salah ngomong," derih Boy dengan wajah tak berdosanya. Bunga mendengus keras biar kedengaran oleh Boy. Sedangkan Boy tidak mau tahu akan apa yang Bunga ekspresikan untuk dirinya. Ia mencari film Korea yang enak untuk ditonton. Boy men-searching film Korea yang romantis tapi sedih. Gimana bentuknya? Entahlah, pokoknya filmnya tidak terlalu romantis dan tidak terlalu sedih. Bunga menatap laptop yang ada di depannya dengan tatapan malas. Dengan mata yang setengah tertutup, Bunga menatap laptop. "Film A Moment to Remember aja gimana?" tanya Boy yang sedari tadi menemukan judul film ini di beberapa artikel. "Tahun 2005, lirih Bunga yang melihat tanda kurung yang berada di sebelah judul filmnya. "Iya, apa salahnya?" Bunga berdaya malas. "Emangnya lo pernah nonton filmnya?" "Enggak." "Ya udah, kita tonton sekarang." Boy mulai mencari film dengan judul yang diincar. "Malas lah, masa umurnya filmnya cuma 1 tahun lebih muda dari aku," lirih Bunga. "Iya, Bunga lahir tahun 2004, sedangkan film itu mulai tayang tahun 2005. Berarti yang Bunga katakan benar, bahwa umur ia dengan umur film yang akan ditontonnya cuma terpaut 1 tahun doang." "Gua mau nonton ini, titik. Final, Boy." Dia mulai memanjat film A Moment to Remember. Bunga memutar bola matanya malas dan memilih untuk menyembunyikan kepalanya di lipatan kedua tangannya dalam keadaan telungkup. "Bunga," lirih Boy. "Kita tuh gak mesti lihat tahun berapa film itu. Yang penting hikmah dari film itu. Tadi gue baca sinopsisnya bagus kok." Bunga menaikkan kepalanya. Ia menatap laptop. "Ya udah, aku tonton." Mata Boy dan Bunga kini fokus pada layar laptop yang menayangkan film Korea.
Mereka menontonnya dengan sangat khidmat, tidak ada percakapan di antara mereka. 2 jam lebih mereka menghabiskan waktu untuk menonton film Korea yang happy ending ini. Bunga terharu ketika adegan Chul So yang begitu setia menemani istrinya yang bernama Sujin. Sujin mengidap suatu penyakit yang menyebabkannya lupa ingatan. Bahkan, Sujin memanggil suaminya Chul So dengan nama mantan kekasihnya. Saking cintanya Chul So pada Sujin, dia merelakan namanya diganti dengan nama mantan kekasih istrinya. Untung Chul So orangnya sabar dan tabah. Coba aja kalau sebaliknya, mungkin mereka udah tidak bersama lagi. Suatu hari, Sujin tengah berjalan bersama suster untuk menghilangkan kesuntukannya. Mereka berjalan di seberang minimarket. Tiba-tiba, Sujin teringat akan pertemuan pertama kalinya dengan Chul So di minimarket. Di seberang minimarket telah ada Chul So, orang tua Chul So dan adiknya Chul So. Hal ini sengaja dilakukan oleh Chul So untuk membuat reka ulang Sujin tentang pertemuan pertama mereka. Akhirnya Sujin mengingat semuanya. Dia tersenyum senang pada Chul So dan keluarganya karena ia berhasil memulihkan ingatannya. Terus, mereka berdua pergi dengan mobil butut yang dimiliki Chul So. Bahagia bukan? Iya, meskipun Sujin merupakan anak orang kaya, dan Chul So malah sebaliknya. Sujin merupakan putri dari bosnya Chul So. Tapi tidak menutup kemungkinan kebahagiaan akan hadir di kisah mereka. Bagaimana dengan para readers? Kalian udah pernah nonton film Korea itu atau belum? Jam tidur siang telah tiba masanya. Boy dan Bunga pamit balik pulang pada Mami dan mamanya. Boy mengendarai mobilnya keluar dari perkarangan rumah nyokapnya. Sebelum menginjak gas mobilnya, Boy membunyikan klakson sebagai tanda perpisahan mereka. Boy, jari Bunga dengan tatapan ke arah luar melalui kaca mobil yang tertutup. Boy berdehem, tanpa menoleh ke arah Bunga. Bunga melirik ke arah Boy. Kamu bakal setia kayak cowok yang kita tonton tadi kan? Tanya Bunga yang lupa nama pemeran tokoh utama di film Korea A Moment to Remember. Boy membalas lirikan Bunga. Menurut lo? Tanya Boy balik dengan pertanyaan berbeda. Kemudian Boy fokus dengan aktivitas yang ia lakukan sekarang menyetir mobil. Bunga memainkan bibirnya seraya memainkan bola matanya. Tanda ia sedang berpikir. Kalau dilihat kamu orangnya ganteng. Boy tertawa. Bunga menatap Boy heran. Kenapa malah ketawa? Gerutu Bunga. Boy menghentikan tawanya. Gue nanya yang A malah jawab yang B. Terus setahu Bunga, ia udah menjawab pertanyaan Boy dengan jawaban yang sesuai. Hubungan ganteng dengan pertanyaan gue apa, Bunga? Bunga menunjukkan daratan giginya. Tadi aku belum selesai bicara. Alibi Bunga yang mulai mengerti alasan Boy tertawa. Padahal tadi Bunga terbawa suasana karena habis nonton film Korea. Begitulah Bunga, kadang suasana Korea yang baru ia tonton terbawa kehidupannya. Tapi itu tidak berlangsung lama, palingan 4 jaman lah. Hah? Kaget Boy yang masih fokus pada jalanan. Aku takut kamu malah tergoda dengan cewek-cewek centil di luar sana. Jadi, aku usahakan untuk tidak sakit biar kamu tetap setia sama aku. Lanjut Bunga dengan menekankan kata jadi, karena Boy hendak memotong pembicaraannya. Iya, meskipun aku tahu sakit nggak sakit pun pelakor juga banyak yang lalu lalang, hinggap sana sini, seru Bunga. Udah ceramahnya, tanya Boy ketika Bunga menghentikan pembicaraannya. Bunga menatap Boy tajam. Boy yang tidak sengaja melihat tatapan itu memberikan senyum termanisnya yang belum pernah ada. Iya, gue janji bakal setia sama lo. Meskipun banyak pelakor lalu lalang hinggap sana sini seperti yang lo bilang tadi.